Saudara, Iran mengancam menyerang permukiman pejabat Amerika Serikat dan Israel. Lalu bagaimana hal ini akan berpengaruh dalam dinamika perang yang masuk ke bulan kedua? Kita akan bahas lebih dalam bersama Guru Besar International Relations St. Petersburg State University Koni Rahakundini Bakri dan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada Siti Mutia. Selamat malam Bu Koni dan Bu Mutia. Selamat sore dari waktu St. Petersburg. Ya, Bu Mutia, saya ke Bu Mutia dulu. Ini rencana Iran. Tadi sudah diutarakan oleh juru bicara militernya untuk menyasar kediaman pribadi pejabat dipandang sebagai langkah yang ekstrim dalam sebagian sejarah diplomasi modern. Sejauh mana tindakan ini melanggar aturan tidak tertulis dalam konflik antar negara, dan apakah kita sedang menyaksikan runtuhnya sistem perlindungan untuk pejabat negara secara global, Bu Mutia? Ya, kalau pejabat negara itu bisa dianggap sipil atau militer ya. Kalau pejabat negara itu sah kalau dia menjadi target dalam perang, kalau dia memang orang militer, kemudian dia memang terlibat langsung di dalam perang itu, dia mengomandani, dan kemudian yang ketiga kalau dia di dalam undang-undangnya itu menyatakan bahwa kepala negara misalnya itu adalah komando angkatan bersenjata. Jadi Ya. dia bagian dari militer. Dia sah untuk diserang. Tetapi kalau dia sipil, ya ini menurut aturan tidak boleh ya. Menurut hukum humaniter internasional, larangan untuk menyerang sipil. Ya. Jadi kalau yang ditarget itu kepala negara atau pejabat lainnya, itu adalah kediaman, maka kediaman itu unsur sipilnya besar. Jadi di sana ada keluarganya, ya mungkin kemudian sipil itu bisa orangnya atau wilayah dan gedungnya. Dan kalau dia Ya. tinggal di rumah biasa, misalnya dia tidak bisa sebetulnya diserang. Tapi kalau dia tinggal di kompleks misalnya militer, ya dia sah untuk menjadi target di dalam penyerangan. Jadi ada dua sisi yang bisa dilihat, bisa legal atau tidak legal, tergantung pada posisi pejabat tersebut. Begitu, Mas. Oke, Bu Koni, pertanyaannya kira-kira sama, tapi begini, rencana Iran yang akan menyerang langsung rumah pejabat Amerika Serikat Israel sebagai balasan atas serangan ke warga sipil. Nah, langkah ini tuh dianggap efektif katanya untuk memberi efek jera, deterrence kepada Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi apakah itu benar atau justru akan memicu siklus pembalasan yang tidak terkendali dari keduanya, dari Amerika Serikat dan juga Israel? Ya, pertama saya mesti bilang bahwa ini adalah respon dari konteks yang lebih luas ya. Nggak tiba-tiba juga, kita harus paham dulu, Iran juga nggak tiba-tiba menyatakan dia membalas gitu. Karena juga ada ancaman di tengah eskalasi dari serangan rudal Iran ke Israel, ya kan. Kemudian juga serangan di mana Beersheba. Nah itu juga akhirnya menjadi satu titik eskalasi. Tapi yang mesti kita lihat bahwa tempat tinggal pribadi itu, ketika keputusan untuk menyerang tempat tinggal pribadi, ini perangnya menjadi lebih emosional, jadi lebih personal. Jadi bukan lagi perang antara negara gitu atau state to state, tapi akan lebih personal. Dan ini akan sulit nanti dihentikan. Kenapa? Karena biasanya ada efek balas dendam. Sudah jadi ke pribadi. Nah, kalau kita melihat Konvensi Jenewa 49 dan additional protokol di tahun 1977, memang kita harusnya paham nih ada 4 pembedaannya menurut saya. Pertama, prinsip of distinction. Jadi kita wajib bedakan antara kombatan militer aktif dan non kombatan. Setahu saya rumah pribadi pejabat politik ataupun komandan perang, kalau dia sedang tidak bertugas di medan perang, jadi orangnya itu sedang tidak bertugas, itu dia dihitungnya dia itu masuknya sipil. Jadi dia masuknya jadi objek sipil. Tapi ketika dia berangkat ke suatu tempat perang, nah dia jadinya kombatan. Itu juga makanya mesti dibuktikan oleh pembalasan ini mesti betul diukur gitu. Nah, kemudian ada additional protokol di artikel 51 ya, bahwa penduduk sipil itu mau individu sipil atau bukan, dia tuh tidak boleh menjadi objek serangan. Artinya kalau ini terjadi, berarti ini tujuannya menyebarkan teror kepada kaum sipil. Nah, kemudian ada juga larangan reprisal terhadap sipil. Nggak boleh terjadi serangan balas dendam. Karena itu tuh dilarang mutlak sebenarnya, pembalasan dendam terhadap sipil itu dilarang mutlak. Ya. Dan hukum internasional itu tidak bisa membenarkan apapun juga alasan jika ini menyerang sipil. Ini mesti dicatat juga oleh Iran, walaupun kita mengerti bahwa dalam hari ini posisi Iran ingin membalas dendam atas perlakuan Israel terhadap Iran gitu kan. Nah, yang paling terakhir adalah tentang proportionality. Kalau ada target militer dekatnya, itu serangan itu harus seimbang. Jadi nggak boleh sebenarnya kerugian sipil itu jadinya berlebihan dibandingkan serangan kepada militernya. Nah, yang paling penting kita mesti lihat tentang perlindungan properti sipil di Konvensi Jenewa nomor 4.
Jadi bagaimana misalnya kalau pejabat saya udah bilang ya, kalau pejabat tersebut sedang bertugas dia makanya berubah jadi kombatan. Tapi kalau tidak, dia bukan kombatan. Nah, itu membedakannya itu harus pasti. Kemudian menyerang rumah di tempat musuh itu dikategorikan bagaimanapun war crime sebenarnya. Karena sekali lagi perang yang tadi state to state sudah ditarik ke pribadi dan ini yang paling kita akan menyeramkan adalah nanti akan saling tuding nih siapa duluan dan kenapa saya membalas ya. Satu bilang saya duluan diserang, yang lain membalas gitu lah. Nah ini akan membuat situasi semakin berbahaya karena bukan lagi soal army to army atau air force to air force atau navy to navy atau tentara ke tentara, tapi lebih kepada soal rumah dan keluarga dan itu kehormatan dan itu adalah sumber utama kehidupan para tentara. Nah kalau mau dibalik lagi juga kita mesti lihat sebenarnya pengaruh Ibrahim ini juga sangat besar ya. Kita mesti lihat dia ini kan muncul tiba-tiba nih. Ya kan dia tuh kayak Ibrahim Traore, kayak presiden Burkina Faso, muda, empat bahasa gitu, keren gitu kan, berani bersuara keras. Nah, satu sisi ini punya pengaruh terhadap rakyat Iran sendiri. Dia tuh menjadi unifying factor untuk Iran people. Dan yang paling penting ini buat tentara Iran, ini menjadi loh, ini orang nih ternyata kita jadi bangkit nih, kita tuh ternyata bangsa yang punya harga diri. Ada karena dia letkol loh, masih letkol, tapi sudah berani ngomong seperti itu. Dan ini dari korban kita tuh negara yang terancam menjadi pihak yang akan siap dengan superior menghadapi apapun. Nah, basic dari pernyataan juru bicara inilah menjadi menurut saya menjadi penting untuk kita melihat bagaimanakah serangan pribadi ini ke rumah-rumah pribadi ini akan dilaksanakan atau tidak. Oke, Bu Mutia, tapi begini, menurut Anda apakah ancaman ini sekedar retorika politik untuk menjaga wibawa rezim Iran atau memang ada indikasi operasional yang sudah dipersiapkan, misalnya koordinasi dengan proksi atau juga rudal balistik misalnya, Bu Mutia? Ya, kalau saya melihat ya Mas, jadi Iran itu kan dia yang diserang ya, dia dalam posisi yang sebetulnya dia Bertahan gitu ya? dalam hal ini tidak bersalah ya, dia kan hanya bertahan. Hmm. Kalau kita melihat dari sisi hukum Islam dulu ya, hukum Islam itu dikenal sebagai hukum Qisas karena Iran itu adalah Republik Islam Iran ya, jadi saya yakin dia menggunakan hukum-hukum Islam untuk peperangan. Kalau kisos itu adalah hutang nyawa dibayar nyawa, hutang mata dibayar mata, dan itu sah. Tapi tadi seperti Bu Kony katakan dalam hukum internasional harus proporsional, dalam hukum Islam pun tidak boleh berlebihan. Jadi kalau Iran itu posisinya dia menggunakan hukum Islam, dia memang berhak gitu ya kan, mengingat Ali Khamenei sebagai pemimpin yang tertinggi di Republik Islam Iran itu terbunuh, kemudian pemimpin yang lain terbunuh ya, itu sudah pemimpin tertinggi ini sudah punya memberi kesempatan kepada Iran untuk membalas gitu. Apakah ini membalas dendam itu boleh atau tidak itu memang dalam polemik. Tetapi kalau di dalam ilmu politik ada yang namanya dilema security complex ya, bahwa Iran itu sudah merasa terancam karena pemimpin-pemimpinnya pada dibunuh. Sebelumnya kan Ismail Haniyah, kemudian pemimpin Garda Revolusi Islam Iran juga banyak dibunuh di Irak ya. Kemudian Ali Yani juga baru saja juga dibunuh. Kemudian makanya Garda Revolusi Islam Iran itu kemudian berjaga-jaga. Ini perhitungan Iran adalah dilema security complex. Ini memang dilematis, tetapi Iran merasa kalau tidak melakukan pembunuhan terhadap para pejabat, dia merasa tidak ada balasan yang seimbang karena pemimpinnya juga sudah pada dibunuh. Kalau kita membuat list itu betapa banyaknya ya yang terbunuh lah. Sementara yang dari pihak Israel kan tidak ada yang terbunuh. Ini yang terutama dua tadi ya, Ali Khamenei dan Ali Larijani itu juga itu juga terbunuh. Yang sekarang juga jadi pertanyaan, Mujtaba Khamenei ini kemana gitu kan? Ada yang bilang dia juga akan menjadi target lagi. Makanya kita tidak tahu karena tidak pernah muncul gitu kan, terjadi isu juga di dalam berita. Lah inilah saatnya Iran juga
seperti mengancam kalau Mujtaba nanti akan menjadi target sebelum Mujtaba juga dihabisi oleh Amerika atau Israel, dia sudah melakukan namanya preemptif ya, Oke, baik. jaga-jaga dulu gitu. Hmm. Ya. Kalau begitu pertanyaan saya selanjutnya nanti soal upaya diplomasi untuk menenangkan konflik yang terjadi. Tapi sebelum itu saya tanya dulu ke Bu Kony soal rencana Iran yang menggeser serangan. Apakah memang pola ini ada arah ke sana? Tapi di mana sebelumnya serangan-serangan ini menjadi pusat senjata yang bergeser menyerang warga sipil lainnya. Ini yang harus dibedakan di mananya tuh, Bu Kony? Gini, kita mesti sebelum kita bedakan, tadi saya ingatkan ya, betapa pentingnya sosok Ibrahim Zulfikar ini untuk tentaranya Iran sendiri lah. Selain untuk unifying people yang saya sebutkan. Ya. Jadi dari faktor narasi yang dia sebutkan, dia selalu sebut bahwa Iran itu adalah sejarah keberanian rakyat. Dari sejarahnya yang ribuan tahun lalu. Kemudian dia membuat orang tuh merasa ada pemimpin yang punya harga diri tadi kan. Nah, kaitkan itu dengan sekarang statementnya Trump. Trump ini memang bikin orang jadi stres gitu loh, atau jadi gimana nggak emosi aja. Coba, kalau saya jadi Ibrahim pasti kita akan berbuat seperti dia. Contoh, Trump ini menyatakan Iran harus membuka Strait of Hormuz dalam waktu 6 hari. Meaning 6 hari itu tinggal sekarang tanggal 1 ya, berarti 6 hari lalu dia kalau nggak salah ngomong kemarin. Nah dia bilang bahwa Strait of Hormuz harus segera dibuka and open for business as usual. Tidak boleh ada apapun. Kemudian Trump minta batas waktu terbarunya tanggal 6 itu jam 20, walaupun dia bergeser-geser kan, memperpanjang deadline. Nah ini yang terakhir tanggal 6 nih, nggak tahu kalau dia berubah lagi. Kemudian dia bilang bahwa kalau ancaman tidak dipatuhi, maka akan diluluhlantakkanlah semua. Total, Iran itu akan dihancurkan, mulai pembangkit listrik, sumur minyak, pulau Kurd ya, tempat produser minyaknya Iran. Dan juga bagaimana dia sudah bilang bahwa dia sudah bicara kok dengan beberapa kelompok di Iran. Nah ini membuat sebenarnya keputusan dari tentara ini kan juga perang cyber nih, betul nggak sih? Betul. Ada perang strategi. Makanya Ibrahim di sini juga langsung dengan tegas menyatakan bahwa oke, kami akan membalas dendam atas situasi yang diberikan kepada kami sekarang, bahwa kami akan menjangkau siapapun pejabat Israel dan Amerika yang ada di Timur Tengah gitu. Nah ini menjadi menarik, apalagi kalau kita kaitkan dengan Netanyahu. Netanyahu ini kan sekarang juga dia dia selalu bilang bahwa Israel itu Iran itu sudah hancur lebur. Baik. Tapi sebenarnya dia sama sekali tidak. Nah, dan dia minta ada kompromi cepat. Bagaimana mungkin kompromi cepat dicapai dengan cara-cara seperti ini? Jadi kalau kita tarik, apakah ini akan menjadi digeser kemanapun arah perannya? Tidak segampang yang kita rancang gitu. Karena bagaimanapun Iran posisi sudah jelas. Oke, itu tidak semudah yang dibayangkan. Baik, nanti setelah ini kita juga akan kembali bertanya kepada Bu Mutia tadi sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya untuk bertanya bagaimana langkah diplomasi yang akan ditempuh kira-kira ke depannya. Namun sebelumnya kita saksikan dulu atau kita simak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan kembali bersama Ibu Kony dan Bu Mutia. Tadi saya sebelum jeda menanyakan ke Bu Mutia soal upaya diplomasi. Bu Mutia, kalau bicara diplomasi, apakah ancaman ini justru mempercepat atau bisa memperlambat kemungkinan negosiasi damai? Mengacu pada rumor Pakistan katanya juga akan jadi tuan rumah perundingan AS Iran katanya, Bu Mutia. Ya, kalau saya melihat perundingan itu kan harus kedua belah pihak ya. Yang mau berunding itu adalah terutama Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dan dalam hal ini mungkin bisa juga melibatkan Palestina. Kalau dua belah pihak yang saya lihat, Iran itu sekarang ini masih di atas angin ya. Jadi karena dia terutama mengancam desilanisasi air laut yang milik negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk itu merupakan pukulan telak bagi negara-negara Teluk seperti Kuwait, Qatar, Bahrain, Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab ya. Jadi mereka ini berteriak-teriak kalau sungguh-sungguh Iran itu menyerang ke desilanisasi air laut itu akan fatal akibatnya lebih dari penghancuran energi. Itu yang pertama. Yang kedua, Iran ini di atas angin karena mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap para pejabat
Amerika maupun Israel. Di sini saya melihat bahwa ini Iran itu hanya akan menambah list dari kekerasan yang telah dilakukan selama konflik ya. Jadi dia juga tidak yang memulai gitu ya. Dulu yang dituduh memulai bom bunuh diri itu kan Hmm, misalnya orang Palestina, padahal ya ya, bukan ya. Nanti kita bisa bom bunuh diri, pembajakan pesawat, kemudian penculikan, sekarang penculikan kepala negara. Dulu penculikan itu di dalam negara, bayangkan sekarang penculikan itu dari negara ke negara lainnya. Jadi tidak ada lagi penghormatan terhadap the right of self determination, penghormatan terhadap sovereignty negara atau kedaulatan negara ya semua sudah dilanggar. Dan Iran menunjukkan bahwa saya pun bisa melanggar gitu ya. hmm. Jadi bagaimana dunia internasional kalau pas yang melanggar Amerika dan Israel mengapa diam saja dan kenapa ketika Iran juga hanya membalas kemudian dunia internasional baru rame-rame untuk mengatakan mari kita berunding. Saya kira perundingan saat ini itu masih kalau Iran diajak berunding, saya kira masih momentumnya itu belum tepat. Hmm. Yang bisa kita lakukan semua masyarakat internasional bisa kita melakukan itu adalah memperbaiki tata kelola global. Karena perang Gaza, perang Iran di Timur Tengah ini menunjukkan bahwa tata kelola global dalam hal ini PBB, hukum internasional, hukum humaniter internasional, kemudian etika konvensi Jenewa, etika-etika internasional atau norma-norma internasional itu mati suri paling tidak jalan. Jadi ini yang bisa kita dorong untuk berjalan karena Oke. bagaimanapun institusinya sudah ada di PBB itu mekanisme kalau untuk menghentikan perang seperti apa itu sudah ada piagam-piagam PBB yang untuk bagaimana menyelesaikan sebuah konflik itu ada, tetapi Ya, tidak dijalankan oke. ya oleh Sekjen PBB sendiri. Saya melihat dia juga kewalahan kemungkinan, maka masyarakat internasional harus kemudian memasuki arena untuk melakukan diplomasi itu memberdayakan tata kelola global dulu. Ya, saya tertarik sekali dengan kalimat Bu Mutiah ini soal tata kelola global. Saya tanyakan langsung juga ke Bu Kony. Bu Kony, kalau bicara soal tata kelola global, kebetulan Bu Kony juga saat ini posisi di Rusia. Kita juga ingin tahu sebenarnya posisi Rusia sekarang. Bagaimana ancaman ini mempengaruhi posisi Rusia dan juga Tiongkok. Kenapa saya bawa Tiongkok? Karena dua negara ini juga punya pengaruh yang cukup besar di Dewan Keamanan PBB. Adakah peluang negosiasi damai misalnya lewat Pakistan yang saya sebutkan tadi dengan keterlibatan Rusia dan juga Tiongkok, atau justru perang akan melebar ke bulan ketiga nanti, jangan-jangan, bukan nih? Pertanyaan ini menarik karena kalau kita sebut Pakistan, Islamabad itu sekarang sudah duduk dengan Turki, Mesir, Arab Saudi kan membahas bagaimana Strait of Hormuz segera dibuka karena berdampak parah pada seluruh dunia. Yang kata Presiden Putin, dampak ini akan seperti kita kena pandemi. Menurut Presiden Putin itu statementnya. Makanya Presiden Putin bersikeras perang ini harus segera berhenti. Tapi sebelum itu kita mesti lihat juga ya, perang Pakistan itu akhirnya cuma penyampai pesan. Di sini saya melihat Iran itu lebih menunggu Rusia dan Cina. Rusia so far dia hanya mendukung sebagai melalui saluran diplomatik atau intelijen Rusia. Dia sudah berbagi citra satelit, dia juga membantu banyak teknologi drones dan teknologi lainnya kan. Nah tapi intinya Rusia tuh dia aktif sekarang ini hanya menghubungi negara-negara Teluk dan mencoba menjadi posisi mediator. Jadi belum langsung ke terjun langsung gitu. Hanya bisa memperingatkan bahwa kalau eskalasi lebih lanjut ini akan mengganggu pasokan dunia dan kita akan semua hancur bersama-sama. Cina ini menarik. Cina ini dia lebih hati-hati sikapnya dibanding Rusia kalau menurut saya ya. Karena dia itu menyerukan penghentian segera serangan, tapi juga dia bilang bahwa dia sangat mendukung Pakistan. Padahal kalau saya lihat Iran tuh lebih menunggu nih negara dua ini karena mereka lebih bisa punya deterrence effect dibanding Pakistan. Walaupun ada yang bilang, oh Pakistan kan juga punya nuclear weapon. That's one thing. Tapi kalau kita lihat military power, of course Rusia dan China is more powerful gitu. Dan bagaimanapun akan lebih berbunyi tanda kutip ya dengan segala hormat terhadap Pakistan. Tapi ada harapan yang saya lihat dari Iran bahwa dua aktor ini akan turun tangan. Nah, secara praktek sebenarnya kita mesti lihat China punya kepentingan besar karena dia pembeli terbesar lah dari Hormuz. Yang melewati Selat Hormuz sendiri. Tapi dia sekali lagi melihat dia harus hati-hati. Saya melihat berapa kali Iran itu sedang mencoba mengajak-ngajak Rusia dan China karena buat Iran dia pengen yakin bahwa kalau ada proposal ceasefire
itu jangan cuma jadi jebakan. Begitu dia melemah misalnya karena ini mau ke ceasefire, terus tiba-tiba malah mereka diserang balik. Itu yang menurut Iran di mata saya dia perlu sekali lebih konkretnya tindakan dari Rusia dan Cina. Tapi kalau kita perhatikan statementnya Lavrov misalnya kan, itu Lavrov itu sangat keras bilang bahwa Timur Tengah bersatulah gitu loh. Bersatu ini kok gimana sih Iran lagi babak belur nih, kamu kok diem aja. Dan lebih lagi dari Lavrov, sebenarnya di sini tuh kami punya filsuf yang sangat terkenal, namanya Dugin. Profesor Dugin itu sampai bilang, hai negara-negara Teluk itu, saudaramu nih, sama saudaramu sedang dihancurkan, bersatulah. Jadi di Rusia ini sekarang, baik statement resmi Menteri Luar Negeri maupun Profesor Dugin yang sangat filsuf ya, Rocky Gerungnya Rusia lah kira-kira gitu ya. Itu Profesor Dugin bilang, udah ini kenapa Timur Tengah malah babak belur pecah? Ya, inilah menurut saya yang akan dilakukan oleh Rusia, oleh Presiden Putin. Lebih membuat negara-negara Timur Tengah ini mau fokus gitu loh. Satu, bagaimana mereka ini tidak terbawa-bawa atau memperbesar malah aspek dari perang ini gitu. Oke. Di sisi lain, tapi saya juga wondering ya, Bu Mutia, ini meskipun tadi kalau kata Bu Mutia sekarang momentumnya belum tepat untuk menanyakan apakah Iran bersedia untuk diajak ke meja perundingan. Tapi saya juga wondering ke depan, ada nggak sih dari keduanya ini, kedua belah pihak ini titik lelah ketika perang terus berkecamuk, terus berlanjut meskipun masing-masing proksi juga membantu gitu, tapi mungkinkah ada titik lelah sekaligus juga exit strategy atau jalan keluar bagi kedua belah pihak supaya eskalasi ini tidak berujung pada perang total, amit-amit sampai ke perang dunia ketiga atau World War III gitu. Saya akan tanyakan hal itu nanti ke Bu Mutia, tapi kita jeda dulu di Sapa Indonesia Malam, segera kembali.